Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita dengungkan Yel SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Sekolah penggerak. Yes. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Bapak Ibu kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu menjalankan rutinitas kita sehari-hari, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi in-house study kita terkait tentang asesmen, Bapak Ibu. Nah, bicara tentang asesmen tentu bukan hal yang baru lagi bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Baik, Bapak Ibu izin saya share screen. Ya, Ibu. Baik ya. Bicara tentang asesmen tentu ada banyak pertanyaan yang terlintas pada pikiran kita. Kenapa dalam pembelajaran itu perlu dilakukan asesmen? Kemudian apakah selama ini asesmen yang dilakukan di sekolah oleh para guru itu sudah berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan pembelajaran? Terus sebenarnya seberapa jauh fungsi asesmen itu sangat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya, dan kemudian hal-hal apa saja yang membuat asesmen ini bisa dilakukan baik ya, dilakukan dengan baik oleh satuan pendidikan untuk mencapai perubahan pada diri ananda kita ya, tentulah mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang materi kita pada hari ini. Pertama adalah ya tujuan ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami fungsi dan prinsip asesmen dalam pembelajaran dan merancang asesmen pembelajaran yang tepat berdasarkan tujuan kurikulum. Nah, mudah-mudahan ya paparan materi pada hari ini bisa menambah wawasan kita Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mencapai itu semua maka seluruh guru itu harus memahami yang namanya prinsip asesmen. Nah, di sini ya kita diminta untuk memahami 5 prinsip asesmen yang akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, ini artinya prinsip asesmen itu keterpaduan antara merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan kemudian melakukan suatu penilaian atau asesmen. Dan kemudian dari hasil penilaian itu kemudian dapat lagi evaluasi, kemudian hasil evaluasi nanti ditindak lanjut, dan kemudian kembali lagi kita melaksanakan atau menyusun perencanaan yang baru dari hasil asesmen. Nah, rangkaian asesmen, perencanaan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran ini adalah suatu siklus yang berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi ini adalah prinsip asesmen yang pertama, yaitu prinsip keterpaduan. Kita lanjutkan yang kedua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan Bapak Ibu. Nah, apa itu tujuannya? Tujuannya tentu mengarah kepada peserta didik ya Bapak Ibu, mewujudkan pelajar profil Pancasila yang mengacu pada capaian pembelajaran. Maka asesmen itu dilakukan mulai dari mendiagnosis secara awal untuk melihat apa sebenarnya kebutuhan peserta didik, karakteristiknya peserta didik. Jadi kita melakukan asesmen itu di awal sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan asesmen di pembelajaran, selama proses pembelajaran. Nah, ini penekanannya. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah guru-guru melakukan penilaian atau evaluasi atau asesmen itu adalah selama di proses pembelajaran dengan berbagai macam model Bapak Ibu ya. Nah, ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik kita itu menguasai materi-materi yang kita berikan. Dan kemudian memberikan asesmen di akhir fase dari pembelajaran itu. Jadi itu tujuannya asesmen itu dirancang. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, nah prinsip asesmen itu dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah ini ada prinsip keadilan Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya penilaian yang dilakukan atau asesmen yang dilakukan kepada siswa kita itu adalah berkeadilan. Artinya menilai siswa sesuai dengan tahap kemampuan
kemampuan mereka masing-masing. Jadi kita harus memberikan rasa adil dengan memberikan penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik dari siswa itu sendiri. Jadi tidak disamakan Bapak Ibu ya. Kemudian selain prinsip asesmen yang berkeadilan, juga asesmen memiliki validitas, kemudian reliable dan adil dan objektif Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik. Nah ini Bapak Ibu, perubahan yang sangat mendasar ya pada kurikulum untuk sekolah penggerak ini adalah kita melakukan penilaian atau asesmen kepada siswa kita itu meliputi berbagai bentuk. Jadi tidak hanya satu soal untuk semua. Jadi kita harus menyiapkan berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik dengan tujuan pembelajaran itu agar bisa tercapai. Itu berdasarkan pertimbangan karakteristik mata pelajaran atau karakteristik dari kemampuan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Nah, ini yang membuat perbedaan daripada asesmen itu dilakukan untuk bervariasi Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah asesmen berprinsip memberikan laporan kemajuan belajar dan pencapaian hasil belajar bersifat sederhana dan informatif yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan peserta didik itu sendiri dan orang tua tentunya Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya pemahaman para guru untuk memahami dan juga menerapkan prinsip asesmen dalam pembelajaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk paparan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu, namun kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya terhadap hal-hal yang mungkin bisa belum dipahami. Kami persilakan Bapak Ibu. Ibu, mohon. Ya, Bapak Deden. Ya Bu, ini terkait mengenai pelaksanaan asesmen. Suaranya Pak, izin. Ya, mengenai pelaksanaan asesmen moderasi, di mana beberapa guru harus menilai satu siswa. Ini gimana kira-kira Bu teknisnya Bu ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya Pak Deden ya. Nah ini adalah hal baru ya Pak, Bapak Ibu tentang moderasi. Artinya di sini satu siswa itu dinilai oleh beberapa guru dengan alat ukur yang sama sehingga hasil yang didapatkan juga sama. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi menilai siswa itu berdasarkan alat ukur yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian berdasarkan alat ukur ini maka guru-guru menilai dan hasil penilaian oleh guru-guru ini itu mendapatkan hasil yang sama terhadap siswa tersebut. Ini bertujuan adalah menghindari guru melakukan penilaian bersifat subjektif berdasarkan suka atau tidak suka. Nah ini yang harus dihindari Bapak Ibu. Ya. Dari prinsip moderasi ini adalah memberikan gambaran jelas bahwa memang kemampuan anak ini diukur mampu tercapai atau tidak berdasarkan penilaian oleh sekian guru. Itulah prinsip moderasi. Demikian Pak Deden, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Bapak Bu. Ibu, karena waktu sudah terbatas, maka kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon izin untuk tugas-tugas yang sudah kami share sebelumnya untuk dilanjutkan bersama kelompoknya masing-masing Bapak Ibu. Dan terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Salam sehat kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.